Jadi sebenarnya kambing atau domba atau apapun itu adalah jenis hewan herbivora. Jadi dia adalah makanan utamanya adalah rumput. Jadi tetap rumput adalah nomor satu. Ngarit tetap harus dilakukan. Selamat sore pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Ternak Berkah Bersama. Hari ini edisinya ngarit nih. Ini kebetulan cuacanya cukup mendukung, terang sore hari. Ya, kita bikin video edisi ngarit. Nah, buat memotivasi para peternak nih. Jadi tetap kebutuhan domba salah satunya pakan adalah rumput. Jadi rumput hijau sekarang lagi musim hujan banyak banget ini. Di dekat rumah nih ada area yang cukup bagus, saya lihat rumputnya. Aduh, bikin gatel pengen ngarit. Langsung balik gawe, pulang ganti baju langsung ngarit. Nah, demi domba-domba kesayangan kita biar tetap sehat, kita perlu kasih rumput-rumput yang segar. Nah, selamat ngarit menyaksikan. Ya, ada sedikit tip buat pemirsa nih supaya domba kita sehat. Jadi kalau ngarit rumput yang bagus itu, nah ada tempo hari yang nanya ke saya, "Bang, itu kok domba apa ya mulutnya pada semacam kayak gudik gitu, pada sakit, kenapa tuh?" Nah, itu mungkin salah satunya. Ini masukan aja, mungkin dari senior-senior juga bisa ditanyakan. Jadi kalau kita cari rumput, pastiin waktunya harus tepat. Biasanya orang saking semangatnya cari rumput pagi-pagi, jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9. Nah, itu bagusnya jangan cari rumput dulu, karena kondisi rumput masih berembun. Nah, biasanya karena banyak dikasih rumput yang berembun, akhirnya domba bisa sakit mulutnya, semacam kayak luka-luka gitu. Nah, itu karena efek rumput yang masih berembun. Jadi tipnya, sarannya adalah pastiin kalau cari rumput di atas jam 9 ke atas sampai jam 10, sampai sore nggak apa-apa. Jadi embun udah nggak ada. Nah, itu salah satu tip yang biasa dilakukan oleh para pengarit mania ya. Jadi udah tahu. Jadi kalau domba kita bermasalah dengan sakit mulut, penyebabnya karena kita kasih makan rumput yang dicari pada pagi hari. Jadi pastiin waktu cari rumputnya di waktu dan jam yang tepat, yaitu antara jam 9 ke atas. Kalau cari rumput kondisinya hujan masih basah, nggak apa-apa. Setelah sampai rumah ditiriskan dulu, jangan langsung dikasih makan ke domba. Jadi sebaiknya ditirisin aja dulu, diangin-anginkan biar kadar airnya agak turun. Kalau kurang nafsu juga makannya, bisa diasiasati dengan air garam. Kasih air garam sedikit supaya rumput yang kita kasih bisa dimakan habis. Nah, itu salah satu tip bagaimana juga supaya domba sehat dan juga nafsu makan domba bisa tetap terjaga. Ya pemirsa, ada satu tip lagi mungkin yang perlu pemirsa ketahui terkait dengan kambing ya, apa saja kambing yang kita piara, baik domba maupun kambing Jawa maupun kambing yang lainnya. Nah, ini yang biasanya ramai ya beredar di YouTube tuh. Cara-cara budidaya di zaman sekarang kan banyak modelnya, banyak teknisnya. Budidaya sukses domba tanpa ngarit dan sebagainya banyak tuh. Nah, ini kalau pemirsa kurang-kurang selektif, kurang-kurang betul-betul tahu sebenarnya seperti apa perawatan domba sungguhnya, ini bisa ngejebak para pemula, khususnya para peternak domba. Apa iya seperti itu? Nah, ini masukan aja dari saya. Semoga ini bermanfaat. Mungkin juga bisa ditanyakan ke senior-senior. Jadi sebenarnya kambing atau domba atau apapun itu adalah jenis hewan herbivora. Jadi dia adalah makanan utamanya adalah rumput. Jadi tetap rumput adalah nomor satu. Ngarit tetap harus dilakukan. Jadi kalaupun ada makanan-makanan tambahan, itu persentasenya tidak lebih banyak dari kebutuhan utamanya, yaitu makanan rumput. Jadi kita tetap harus cari rumput. Kalaupun ada makanan tambahan itu cuma sekian persen.
Jadi supaya kambing kita sehat, tetap kebutuhan akan rumput harus dipenuhi. Nah, untuk mensiasati supaya kita tidak ngarit tiap hari, pada waktu musim hujan seperti ini, rumput muda cari sebanyak-banyaknya. Terus lakukan sistem penyimpanan pakan yang baik, yaitu dengan sistem silase. Nah, itu benar supaya kita tidak harus ngarit tiap hari. Tapi tetap kebutuhan rumput untuk pakan ternak itu tetap nomor 1. Makanan utamanya adalah itu. Alhamdulillah. Bawa bekal kopi, pemirsa. Bisa sambil istirahat, kita ngopi dulu beberapa saat. Ada beberapa hal yang mungkin penting ya buat pemirsa untuk saya sampaikan. Yang berbagai ilmu saja, bukan bermaksud menggurui. Tapi ini berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan literatur yang saya pahami selama ini, baik dari buku, dari sumber-sumber dinas-dinas terkait peternakan, juga dari sumber-sumber mereka saudara-saudara kita, sedulur-dulur kita yang memang sudah sukses di dunia peternakan. Satu hal buat para pemula yang perlu harus dipahami bahwa berternak kambing itu tidak bisa instan, harus ikutin prosesnya. Tidak ada hasil yang kita capai dengan cara-cara yang instan. Tidak ada proses penggemukan dan pembesaran kambing untuk berhasil dengan cara-cara yang instan, baik pola pakannya dan lain-lain. Semuanya butuh proses, semuanya ada ilmunya, semuanya ada aturan dan ketentuannya yang memang dibutuhkan untuk menjadi syarat-syarat sukses di dunia peternakan. Jadi buat para pemula jangan sampai terjebak dengan banyaknya video-video di YouTube ya yang terkait dengan peternak kambing yang sukses tanpa ngarit dan lain-lain. Itu saya kira tidak semuanya benar. Jadi mesti harus selektif, harus pinter-pinter mencari sumber-sumber channel YouTube yang betul-betul masuk akal, logika, dan ada dasar ilmunya. Itu salah satu tip dari saya. Dan hal yang lain sukses peternak adalah kita harus merawatnya, mengurusnya dengan kasih sayang. Kita harus senang dulu, jadikan hobi dulu. Jangan berpikir hasil, tapi lakukanlah tahapan proses demi prosesnya. Hasil akan datang dengan sendirinya. Seperti kata orang bijak, hasil tidak jauh dari proses-proses yang kita lakukan. Itu mungkin tip dari saya buat pemirsa, semoga bermanfaat. Ini sekedar hanya berbagi saja. Kalau ada yang keliru atau yang salah, yang kurang pas, mohon maaf. Ketika ada yang benar, ada yang cocok, berkenan dipakai, silahkan dipraktekkan. Kalau tidak ada yang berkenan, tidak ada yang kurang cocok, ada hal yang kurang bermanfaat, silakan buang jauh-jauh. Salam dari saya, Ternak Domba Indonesia Merdeka.